Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal mu'minuna usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم أجمعين. Para jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, setiap manusia Allah telah berikan kesempurnaan ciptaannya dengan Allah memberikan rasa dalam dirinya. Tidak ada manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kosong dari rasa yang ada. Apakah rasa itu menggambarkan sebuah kebahagiaan dalam dirinya? Rasa senang, rasa suka, rasa dia mendapati kebahagiaan yang bisa terungkapkan dengan kata maupun perbuatan. Atau kadang-kadang rasa itu sampai kepada kita pada ungkapan sebuah kesedihan, kegalauan dalam hidup. Bahkan kadang-kadang rasa itu juga berakhir pada sebuah kebencian. Menjadi sebuah kesempurnaan bagi seorang muslim menetapkan dalam dirinya dalam hidup untuk mendudukkan rasa yang ada dalam diri kita, yang itu merupakan karunia Allah yang besar dalam diri kita, dengan timbangan syariat yang telah Allah tetapkan untuk kita semuanya. Yang idza ahabba, jika dia mencintai, ahabba fillah, dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wa idza abghad, jika dia membenci, abghadu fillah, dia membenci pun karena Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fariha, apabila dia berbahagia, berbahagialah dengan timbangan syariat yang telah Allah tetapkan. Wa idza hazina, apabila dia bersedih, maka sedihlah dengan timbangan syariat. Jika kita salah menempatkan dan mendudukkan rasa yang ada dalam diri kita terhadap sebuah kecintaan maupun kebencian, terhadap rasa kebahagiaan ataupun kesedihan yang ada dalam diri kita, lalu timbangannya adalah bukan syariat tapi hawa nafsu kita, maka kebahagiaan pun akan berubah menjadi dosa, apalagi kesedihan dan juga kepedihan yang ada. Dosa di atas dosa yang bisa kita dapatkan. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in untuk hidup dengan menimbang rasa yang luar biasa. Dijelaskan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dari sahabat Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu an. Perawi hadis ini usianya pada saat itu 19 atau 20 tahun. Beliau bercerita kepada kita ketika beliau Malik bin Al-Huwairith bersama teman-teman sebayanya datang dari tempat yang jauh menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadiri ta'limnya baginda Rasulullah dengan para sahabat senior yang ada. Fa'aqamna 20 yawman, kami tinggal di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 20 hari. Ta'allamna min, kami belajar agama dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akalna fi, kami pun makan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 20 hari tidak terputuskan berkomunikasi dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sangat cinta kepada anak-anak remaja yang cinta kepada agama. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat merindukan hadirnya anak-anak remaja untuk cinta kepada agama, hadir di majelis sebuah ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengapresiasi para remaja yang cinta kepada agama Allah Subhanahu wa taala,
yang jauh dari hingar-bingarnya dunia. Diajarkanlah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana tata cara berwudu dengan benar, bagaimana tata cara tayammum dengan benar, diajarkan bagaimana tata cara salat dengan benar. Bahkan ketika ada iringan jenazah yang diminta disolatkan oleh baginda Rasulullah, maka Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat-sahabat remaja, kawan-kawan dari sahabat Malik ibn al-Huwairits yang usianya 20 tahunan, sebaya seperti itu, diajarkan bagaimana cara mengurusi jenazah. Sampailah suatu masa di hari yang ke-20, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati kegelisahan dari anak-anak remaja ini yang mereka meninggalkan keluarganya, ayah dan ibunya untuk hadir di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menimbang rasa kerinduan, rasa kekangenan anak-anak muda ini kepada orang tuanya yang mereka tinggalkan. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baginda Rasul mengatakan, kiranya aku mendapati bahwa anda semua sudah merindukan kepada orang tua anda. Kiranya aku sudah mendapati bahwa anda begitu kangennya dengan keluarga anda. Coba sampaikan kepada kami rasa yang ada pada diri anda semuanya. Anak remaja satu persatu menghadap di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar ya Rasulullah, kami sudah sangat merindukan ayah ibu kami yang kami tinggalkan selama 20 hari. Apa kata Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah melanjutkan pesantren kilatnya melebihi dari 20 hari? Apakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, kalian datang dari jauh-jauh menemui kami, sangat sulit berjumpa dengan kami, duduklah bersama kami 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki rasa yang luar biasa. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Irji'u ila buyutikum. Pulanglah kalian kepada orang tua kalian. Pulanglah kalian kepada orang tua kalian. Wa'allimuhum, dan ajarkan apa yang telah kami ajarkan kepada kalian. Maka yang telah diajarkan, yang mereka faham tentang azan, mereka berazan. Yang sudah diajarkan kalimat-kalimat salat, ayat-ayat salat, maka mereka menjadi imam di kampung-kampung mereka. Pelajaran yang berharga dari kita ikhwatal iman a'azani Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat memiliki rasa kecintaan kepada umat. Menimbang rasa kerinduan anak-anak muda yang sudah meninggalkan orang tuanya, diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan orang tuanya kembali. Ikhwatal iman a'azani Allah, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini kisah tentang seorang nabi yang salah satu mukjizatnya, tidak pernah matahari itu bisa ditahan dengan doanya dia yang dia panjatkan kepada Allah, kecuali matahari itu berhenti dan tidak berjalan ke arah tenggelamnya. Nabi Yusha bin Nun alaihi salam, di antara nabi dari Bani Israel. Apa kata Nabi Yusha bin Nun? Dia mengatakan, ada 3 salasun la yatsba'ni, 3 golongan manusia yang tidak boleh ikut aku dalam berjihad pada kesempatan ini. Padahal pada saat itu Yusha bin Nun dia ingin membebaskan Baitul Maqdis. Tapi sebelum pergi berjalan menuju Baitul Maqdis, Yusha bin Nun mengatakan, tidak boleh ikut bersama rombonganku untuk berjihad membebaskan Baitul Maqdis dari 3 golongan di antara kalian. Yang pertama, rajulun malaka bud'a imra'atin walamma yabni biha, seorang laki-laki yang baru akad nikah dan belum tidur bersama istrinya, tidak boleh ikut dalam jihad. Tidak boleh ikut dalam jihad. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ini tentang kisah Nabi Yusha bin Nun. Yang kedua adalah man yabni baitan walam yukmil saqfaha, orang yang sedang membangun rumah tinggal atapnya belum dipasang.
tidak boleh ikut dalam jihad ini. Dan yang ketiga, man yantadhiru al-ghanama wal khalifat wiladataha. Golongan yang ketiga, golongan orang yang sedang punya piaraan kambing dan untanya yang dalam keadaan bunting yang sesaat lagi akan melahirkan. Kata Yusha bin Nun, tidak boleh ikut tiga golongan ini. Faghaza, lalu kemudian Yusha bin Nun berangkatlah bersama pasukannya dan meninggalkan tiga golongan orang ini yang baru nikah dan belum tidur bersama istrinya, mundur. Yang sedang bangun rumah dan tinggal pasang atapnya saja tapi belum selesai, mundur dia. Dan yang ketiga, yang sedang menunggu hewan piaraannya dia melahirkan, mundur. Berangkatlah Yusha bin Nun. Terjadilah peperangan di sana sampai suatu masa kemudian selesai peperangan tersebut. Ketika sore hari menjelang asar, peperangan usai. Yusha bin Nun menang dalam peperangan tersebut. Yusha bin Nun memerintahkan semua pasukannya, kumpulkan semua harta-harta rampasan tersebut, bawa semua, kumpulkan di tengah lapang. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, jihad kita diterima oleh Allah Jalla fi'ula. Tanda jihad tanda amal jihadnya diterima oleh Allah pada saat itu adalah ketika harta rampasan perang telah dikumpulkan di tengah lapang, maka akan turun api dari langit menyambar kepada harta rampasan perang tersebut dan membakarnya. Tidak halal bagi mereka, berbeda dengan syariat yang diberikan oleh Allah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Anfal, maka harta rampasan halal bagi kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi umat Nabi yang sebelumnya tidak boleh. Ditunggu beberapa waktu, tidaklah turun api dari langit, tidak turun. Apa kata Yusha bin Nun? Fikumul ghulul, pasti di antara kalian ini ada yang pengkhianat di antara kalian. Datanglah menghadap kepadaku dan serahkan apa yang kalian sembunyikan. Tidak ada yang berani. Diangkatlah tangan Yusha bin Nun, wajahnya menghadapkan ke langit, melihat matahari yang sudah sesaat lagi akan turun, akan terbenam. Yusha bin Nun mengatakan, innaki ma'muratun wa ana ma'murun bih. Engkau berjalan atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan aku pun berjalan ini, berjihad ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin ibadahku, jihadku ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Tunggu, jangan sampai berjalan jangan sampai tenggelam. Maka matahari pun terus berada di tempatnya dan tidak bergeser sedikit pun. Sampai kemudian diucapkanlah dua kali oleh Yusha bin Nun, siapa yang berkhianat di antara kalian? Segera sebelum matahari ini Allah tenggelamkan. Dua kali tidak ada yang ngaku. Fikumul ghulul, di antara kalian ada yang khianat. Sampai kemudian yang ketiga kalinya datanglah seorang laki-laki dan dia mengangkat tangannya dan mengatakan kepada Yusha bin Nun, sungguh aku berkhianat kepadamu wahai Nabi. Aku beristighfar dan mohon dimaafkan atas kesalahan ini. Apa yang kalian sembunyikan? Maka dia berbalik. Lalu dia mengambil sesuatu, yaitu tameng yang sangat besar yang biasa menutupi bagian dada seorang tentara, dan itu semuanya emas. Tameng terbuat dari emas. Itulah yang disembunyikan oleh dia. Apa kata Yusha bin Nun? Letakkan di tumpukan itu. Diletakkanlah tameng dalam bentuk emas tersebut. Kemudian barulah Nabi Yusha bin Nun meminta kepada pasukan, mundur kalian semua. Maka mundur beberapa langkah ke depan. Kemudian secepat itu api dari langit turun menyambar harta rampasan perang tersebut. Ini kisah yang sangat panjang dan dijelaskan juga oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu tabaraka wa ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin. Masalah kisah ini dengan judul apa yang ingin kita sampaikan? Nabi Yusha bin Nun menimbang sebuah rasa bahwa ada seorang yang baru saja dia akad nikah
di mana tujuan sebuah pernikahan adalah ingin berbahagia bersama istrinya. Di awal akad dia ingin tidur bersama istrinya. Tapi apa kata Yusha bin Nun? Aku tidak mau kalian pergi berjihad, fisiknya kalian berjihad, tapi pikiran dan hatinya kepada istri yang engkau tinggalkan. Aku tidak mau engkau ikut berjihad bersamaku, badan kalian, akan tetapi pikiran dan hatinya itu ingat kepada atap yang belum ditinggikan, belum ditutup. Dan aku tidak mau kalian ikut berjihad bersamaku, tapi pikiran dan hati anda ingat kepada hewan piaraan yang sesaat lagi akan melahirkan. Sehingga kalian nanti tidak akan fokus, kalian tidak akan mendapati jihad yang sesungguhnya. Timbang rasa ini luar biasa dari seorang Nabi Yusha bin Nun. Ikhwatal iman a'azani Allah. Kisah yang tidak kalah menariknya adalah ketika baginda Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dalam hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Dan dalam mimpi beliau mengatakan dakhaltul jannata, aku masuk ke dalam surga. Dan mimpi baginda Rasulullah adalah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Rasulullah mengkabarkan kepada para sahabat, dakhaltul jannata, aku masuk ke dalam surga. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain mengatakan ataitul jannata, aku mendatangi surga. Apa yang didapati? Inni wajadtu imra'atan janibal qasr. Aku mendapati seorang wanita sedang berada di samping istana. Fasa'altu, aku bertanya kepada malaikat yang mengiringi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi tersebut, liman hadzal qasr, ini milik siapa istana ini? Qalu, para malaikat mereka mengatakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadzal qasru li Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Ini istana di dalam surga ini milik sahabat Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa aradtu an adkhula hadzal qasr. Aku ingin masuk ke dalam istana ini. Walam yamna'ni syai', tidak ada sesuatu yang menghalangi aku untuk masuk ke dalam istana ini. Illa alimtu Umar wa alimtu ghiratahu, kecuali aku tahu siapa Umar dan aku mengetahui bagaimana Umar bin Khattab seorang yang sangat pencemburu. Lalu kemudian bangunlah dari mimpi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada Umar bin Khattab, ya Umar, sesungguhnya aku bermimpi. Dalam mimpiku aku melihat sebuah istana. Dan aku bertanya kepada malaikat, istana ini milik siapa yang sangat megah luar biasa? Maka malaikat mengatakan, hada li Umar bin Khattab, ini istana milik Anda. Dan aku ingin memasukinya, tapi aku tidak jadi memasukinya karena aku tahu engkau sangat pencemburu. Apa kaitannya ikhwatal iman? Dijelaskan oleh para ulama hadis ketika mensyarah kitab ini bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal ini dalam mimpi tidak mau masuk ke dalam istana tersebut, dikhawatirkan itu ada bidadari yang sedang menunggu kehadiran Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan Umar tidak suka bidadarinya dilihat oleh orang lain. Menimbang rasa luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau masuk ke dalam istana tersebut. Hanya dia mengatakan bahwa aku tahu bagaimana Umar adalah seorang pencemburu. Dia tidak mau masuk. Dia khawatirkan kalau masuk dia melihat bidadari yang Allah sediakan bagi orang yang bertakwa sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu an. Lalu mataku melihat kepada bidadari tersebut dan Umar tidak suka. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, fa kaifa agharu bik? Bagaimana mungkin aku ini cemburu kepadamu wahai Rasulullah? Aku bisa sholat karenamu, aku bisa beribadah karenamu, aku bisa masuk ke dalam Islam karena sunnahmu, dan aku bisa menjalankan agama ini karena sunnahmu. Bagaimana mungkin kemudian aku memiliki kecemburuan kepadamu ya Rasulullah? Kalau aku mendapati istana seperti itu, aku yakin engkau jauh lebih hebat berkali lipatnya dari apa yang aku dapati. Ikhwatal iman a'azanallahu wa iyyakum ajma'in. Dalam kehidupan kita di zaman saat ini,
Di zaman kekinian, banyak orang tidak mau menimbang rasa kita dengan istri kita. Kesalahan istri kita sedikit diceritakan di sembarang tempat. Kesalahan anak kita kecil maka disebarkan kepada semua orang yang ada. Kita dengan tetangga kita dengan teman kerja. Ikhwatal iman, innamal mu'minuna ikhwah. Seorang mukmin itu bersaudara. Kalau kita dapati ada kekurangan pada keluarga kita, pasti yakini akan banyak kelebihan yang ada. Kalau kita mendapati kekurangan pada anak kita tidak ranking 10. Anak kita rankingnya barangkali 20. Jangankan ranking 1, anak kita ranking 10 pun tidak masuk. Cari kelebihan yang lain dari anak kita. Jangan biarkan anak kita bersedih karena tidak ada rasa yang ditimbang oleh kita, sekedar lisannya. Anda hebat, ranking 10 itu the best 10. Anda hebat, Anda tidak ranking 10 tapi Anda bisa sholat, Anda bisa doa. Kenapa? Lisan kita tidak mudah untuk bertimbang rasa. Timbang rasa ini adalah syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman azani Allah. Kita dalam menjalankan agama, seandainya tidak ada rasa, rusaklah agama kita. Di antara turunnya syariat Allah subhanahu wa ta'ala adalah untuk menjaga rasa kita. Untuk itulah ada namanya hifdzul ird, terjaganya kehormatan diri kita. Tidak boleh kita mencela, tidak boleh kita membuli, tidak boleh kita menyakiti orang dengan lisan kita. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim bisa dikatakan muslim manakala muslim yang lainnya itu selamat dari lisannya dan selamat dari tangannya. Sesaat lagi ikhwatal iman, ini musim yang saya khawatir kalau kita tidak menimbang rasa, lisan kita akan banyak berbicara kotor. Perbuatan kita akan banyak kotor. Handphone kita yang mestinya berpahala akan banyak dosa. Karena sebab kita tidak faham tentang keadaan yang ada. Yang kita bela, yang kita sakiti, yang kita benci dan yang lainnya. Jangan sampai menambahi dosa-dosa yang ada pada diri kita. Orang bisa menikmati dengan dunianya. Jangan sampai kita terbawa dosanya. Karena kita menyakiti saudara kita yang berbeda pilihan, yang berbeda ini dan lain-lainnya. Timbang rasa kita dalam hidup ini, karena hakikatnya kita akan dipertanyakan di hadapan Allah sendiri-sendiri. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim habibina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al muttaqun. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua, tentunya kita berharap dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk memiliki rasa yang bisa menghadirkan pahala untuk kita. Di khutbah yang kedua kita ingin mengajak saudara kaum muslimin, tidaklah apa yang dimunculkan dari pertikaian karena lisan kita kecuali dosa, kecuali akan mengotori hidup kita dan akan menyesatkan hidup kita. Tidaklah keangkuhan kita terhadap apa yang kita miliki sehingga terlontarkan ucapan mengecilkan orang lain, tidak menghargai apa yang dimiliki oleh orang lain. Kita menyombongkan diri, kita ujub dengan apa yang kita miliki. Tidaklah itu akan membuahkan kecuali kesengsaraan dalam hidup kita. Di dunia kita akan dijauhkan dari orang dan para malaikat menjauhi kita, dan Allah Subhanahu wa taala la yuhibbul mustakbirin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Allah tidak suka dengan orang-orang yang dia ujub, berbangga dengan apa yang ia miliki. Hadirkanlah timbang rasa kita sesuai syariat. Kalau kita harus mencintai, cintailah karena Allah. Kalau kita benci, bencilah juga karena Allah. Sehingga syariat ini benar akan menghadirkan keimanan yang kokoh dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat rasa sesuai dengan syariat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus membimbing rasa ini untuk tidak keluar dari syariat Allah Azza wa Jalla. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب زوجاتنا وذنوب أبنائنا وبناتنا يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.